Hadir, Pak. Mei Citra ada? Hadir, Pak. Oke. Ya, saya minta hadirnya itu videonya diaktifkan ya. Kita saling menghargai ya. Kalau saya menghidupkan video, saya minta tolong dihargain juga. Kalian menghidupkan videonya juga ya. Biar kita sama saling menghargai ya. Kemudian Sofanisa. Ada Sofanisa? Sekalian kita ini ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ini kenapa ke hotspot ya sini? Oke. Kemudian terakhir tadi Sofanisa ya. Tarisa ada Tarisa? Ada Tarisa? Ada, terima kasih suara kecil. Mardalina, ada Mardalina? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mardalina. Indah Putri? Hadir, Pak. Karina, ada Karina? Hadir, Pak. Terima kasih. Anissa, ada Anissa? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Zulfira, ada? Zulfira ada? Oke, Zulfira sama Muhammad Paris ya, belum ini ya? Belum invite ya? Muhammad Paris tadi udah ada? Muhammad Paris ada? Saya hadir. Terima kasih ya. Sebelumnya tadi ya sudah saya mengucapkan terima kasih ya atas dipilihnya mata kuliah saya ya, sistem utilitas. Jadi untuk hari ini ya, untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini ya, ini absen sudah ini semua, sudah mulai mengabsen belum di Sipadanya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jadi absen ini tadi gimana tadi sistemnya? Saya ini masih, karena kita masih sama-sama baru ya menggunakan Sepada, mungkin agak agak belum responnya belum cepat ya. Jadi maksud saya kalian masuk ke ke Zoom ini melalui Sepada nggak? Melalui Sepada, Pak. Nah, itu saya kan sudah buat presence ya, buat absen sudah link absennya. Apakah bisa bisa dilihat presentnya yang saya buat? Bisa, Pak. Bisa ya? Apakah bisa dilakukan present? Kalau misalnya kita udah buka materi yang Bapak upload, itu langsung otomatis ter-present, Pak. Oh, jadi tanpa ini ya, melakukan manual ya? Jadi langsung Iya. otomatis ter-present ya? Oke, terima kasih ya atas informasinya. Ya, karena saya menggunakan Sepada ini baru ya, karena kalau di PGRI itu kita menggunakan Sispo istilahnya ya. Hampir sama pembelajaran e-learning seperti Sepada ini. Tapi dia begitu ini harus melakukan secara manual ya. Itu ya. Terima kasih atas informasinya ya. Jadi saya sapa dulu ya, ini ada berbagai macam dari dari PTN, ada PTS ya. Ini ada dari Institut Teknologi Kalimantan ya. Ya, Institut Kalimantan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 9, 10 orang. 11 ya. Benar saya? 11 orang ya dari Institut Teknologi Kalimantan ya. Di sana sudah jam 11 ya. Waktu Indonesia bagian tengah ya. Benar ya. Kemudian dari Universitas Malikus Saleh. Nurwadinah. Itu di mana Universitas Malikus Saleh itu ya? Di Aceh bukan dia? Iya, Pak, di Aceh. Benar ya? Oke, benar. Kemudian ada dari Universitas Negeri Semarang ya. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian Universitas Negeri Semarang ini ada 2 orang ya. Muhammadiyah Gresik ada 2 orang. Kemudian ada dari Universitas PGRI Madiun ya. Satu lagi Zulfira ini belum bisa gabung kayaknya ya. Zulfira sudah bisa gabung belum ya? Ada yang kemarin sudah menghubungi atau gimana? Saya ini tadi sudah coba masukin ini ya, masukin ke grup ya, tapi ditolak ya. Atau saya mohon bantuannya nanti ya, mohon bantuannya untuk menghubungi si Zulfira ini kan, itu ada nomor HP-nya ada ya, saya share tadi ya.
Oke, ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu ini sistem utilitas ya. Ini rata-rata di semester berapa nih? Kalau boleh tahu. Semester 5 atau semester 7? Semester 5. Semester 5, Pak. Semester 5 ya. Oke ya. Jadi pelajaran proses industri kimia sudah belajar semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Artinya kalau saya cerita sistem utilitas, mungkin sudah paling enggak sudah ada yang ini ya, apa namanya, yang paham ya. Atau paling enggak sudah ada yang apa namanya mengenai pabrik sudah familiar ya. Jadi saya izin dulu buka ini ya pada saya itu ya. Saya juga mau tanya, apakah RPS saya ada terser ke kalian ya? Rencana pembelajaran kita pada untuk apa namanya satu semester ini? Boleh dibantu dijawab? Apakah RPS yang apa namanya yang saya share tempo apa yang di kolom sepada, apakah ada juga di data kalian gitu? Saya pengen tahu. Ada, Pak. Ada ya? Oke. Kemarin ada, Pak. Sudah ada ya? Waktu Oke. pertama daftar. Oke, terima kasih ya. Jadi saya tadi belum ini ya memperkenalkan diri ya, mas saya bagaimana background saya apa gimana ya. Jadi nama saya Muhrin Sapatimura ya. Kalau biasanya kalau di PGRI ya mahasiswa sering memanggil saya namanya Iim, Pak Iim ya. Jadi kalau ke PGRI itu kalau ditanya Pak Muhrin Sapatimura malah asing ya. Tapi kalau Pak Iim malah mereka cepat, oh Pak Iim ya. Jadi saya di program studi teknik kimia ya. Start saya apa namanya menjadi dosen itu tahun 2005 ya. 2005 sampai hari ini ya. Kemudian sebelum saya menjadi dosen ya. Jadi saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Wijaya, kemudian S2 saya di Universitas Wijaya juga. Jadi konsentrasi saya di teknologi petrokimia ya. Jadi selain saya jadi dosen ya, jadi sebelumnya riwayat saya apa namanya sempat juga kerja di pabrik ya. Jadi dari pabrik di Tangerang, kalau salah ya, di Tangerang itu pabrik akrilik ya. Proses pembuatan semacam kaca itu ya, tapi dari bahan akrilik ya. Jadi kemudian di Samsung ya saya pernah ya. Kemudian di PDAM di Sekayu ya, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ya. Kemudian terakhir saya kerja di water treatment ya. Jadi water treatment plant itu salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang apa namanya pengolahan air ya, pengolahan air dan perawatan ya, perawatan boiler. Jadi itu sekelumit tentang saya ya. Kalau mau lihat saya mungkin bisa lihat di Sinta ya, di Sinta atau Google Scholar bisa lihat apa namanya penelitian-penelitian saya ya, ataupun apa namanya artikel-artikel yang sudah saya keluarkan ya. Mungkin itu saja ya apa namanya sekilas tentang saya ya. Suara saya ini enggak apa namanya diterima dengan baik enggak suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Jelas, Pak. Saya lanjutkan ya. Jadi itu tentang data saya. Oh ya, saya saat ini sudah berkeluarga ya, punya satu istri dan 2 orang anak ya. Itu saja ya, mungkin apa namanya data singkat saya ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini untuk apa namanya untuk di awal ini saya hanya bercerita saja bagaimana garis besar perkuliahan kita nanti ya. Jadi sistem utilitas ya, mungkin apa namanya sudah pernah tahu atau gimana mendengarnya sistem utilitas? Kita mungkin sambil diskusi saja ya. Ada yang pernah dengar tentang sistem utilitas? Boleh langsung silakan ya. Kalau mau bicara silakan bicara.
Muhammad Faris mungkin sudah tahu apa itu sistem utilitas. Jadi kita bisa spontan ya, mungkin sudah pernah membaca atau mendengar ya, atau melihat sekali ya, oh sistem utilitas ya. Muhammad Faris mungkin ada komen atau siapa yang bisa berkomen sebelum saya memulai atau membuka pendahuluan ini. Sistem Pernah utilitas. mendengar, Pak. Oke ya, bisa siapa? Silakan. Mungkin kita sambil diskusi bisa ya, nggak bisa ini ya. Jadi saya juga nggak ini ya, begitu di tengah-tengah saya penjelasan mau langsung diskusi bertanya silakan, nggak apa-apa ya, dipotong ya. Saya memberi kesempatan gitu ya. Jadi saya di sini sebagai partner kalian ya. Jadi partner sekaligus katakanlah guru ya, guru ataupun dosen di sini ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini, maksud saya sama-sama kita ya, sama-sama bagaimana kita mendalami sistem utilitas ini, mata kuliah ini ya. Boleh, silakan ya. Ada yang mau berkomentar tentang apa itu sistem utilitas? Mungkin sekilas sudah pernah dengar ya tentang sistem utilitas. Jadi sudah belajar proses industri kimia? Apa sih sebenarnya dipelajari di proses industri kimia itu apa? Ada yang bisa bantu? Silakan. Nah, mungkin yang dari menjawab, Pak. Silakan. Menurut saya sistem utilitas yang saya tahu di industri kimia itu menghitung variabel-variabel selain bahan baku dan mesinnya, Pak, seperti mungkin listrik dan juga ada air dan juga bahan baku yang mendukung dalam suatu industri kimia. Oke ya. Oke, ada yang lain lagi yang bisa membantu? Oke ya. Jadi sistem utilitas ya, di setiap proyek atau di setiap katakanlah aktivitas ya, itu sistem utilitas itu mesti ada ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Ini secara umum saja saya bilang ya. Yang kita pelajari ini sistem utilitas di pabrik kimia ya. Tapi kalau sistem utilitas misalkan di mall ya, di rumah sakit, misalkan di proyek jalan ya, di proyek jembatan, itu membutuhkan sistem utilitas juga ya. Jadi maksud saya semua engineering atau rekayasa itu memerlukan sistem utilitas ya dalam memenuhi atau membantu operasional yang utama ya. Jadi misalkan di mall ya, di mall itu kan ada sistem kelistrikannya ya, ada mungkin mall-mall yang yang besar itu dia memiliki sistem menara pendinginnya. Mungkin pernah lihat ya menara pendinginnya ya. Kalau kita ke parkiran biasanya di atas ya, di atas itu kita lihat ada sistem menara pendingin ya. Jadi sistem pendingin ruangannya itu sudah dilengkapi dengan menara pendingin ya. Kemudian ada misalkan di proyek jalan ya, dia memerlukan alat-alat berat ya sebagai penunjang penyelesaian proyeknya ya. Seperti itulah ya. Tetapi kalau di sistem utilitas di pabrik kimia ya, itu benar kata tadi siapa? Tadi? Siapa yang tadi yang ngasih komentar tadi? Vika, Pak. Vika ya. Vika itu Vika Nur Auralia ya, Vika ya. Iya. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi pabrik kimia itu katakanlah main prosesnya ya. Jadi proses utamanya, ya, proses utama di mana sistem utilitas itu ya di luar dari proses utamanya. Ya. Apa saja nanti yang akan diperlukan untuk menunjang dari proses utamanya itu. Nah, di sini saya buat ringkasan seperti ini ya. Jadi proses utama, misalkan ya, kalian sudah belajar proses industri kimia apa? Misalkan pabrik apa? Proses pabrik apa? Katakanlah di Palembang ini ya ada pabrik Pusri ya. Pusri itu menghasilkan urea, amonia ya. Itu merupakan bagian proses utamanya ya. Tapi untuk menjalankan
menjalankan atau memproduksi pabrik kimia itu diperlukan ya sarana dan prasarana pembantu ya atau penunjang. Misalkan untuk memanaskan ya atau untuk mencapai suatu temperatur ya di reaktor misalkan 250 derajat Celcius itu bagaimana ya. Nah, itu diperlukan unit pembantu penunjangnya itu ya. Jadi di luar dari pabrik ininya ya, pabrik utamanya. Nah, dari sini di boiler ya. Boiler itu ada yang tahu boiler? Alat industri kimia sudah belajar? Memanaskan air, Pak. Memanaskan air. Oke ya. Jadi menghasilkan uap ya. Jadi menghasilkan uap. Boiler itu menghasilkan uap untuk mensupport ya itu tadi ya. Kan memanaskan tadi ya, mencapai tadi temperatur 250 derajat tadi ya, menggunakan uap ya. Tapi dia tidak berada di lokasinya tidak berada di pabrik utama ya, di proses utama, tapi dia di bagian khusus nanti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi misalkan kebutuhan air ya. Air itu jadi ada air proses, ada air domestik ya, rumah tangga atau kantor ya, itu beda ya. Di sini nanti akan kita pelajari ya. Air aqua atau air mineral ya. Air mineral itu jernih ya. Apakah layak untuk pabrik kimia nantinya? Nah, ada yang bisa bantu nggak? Air yang jernih itu, ya, seperti air mineral itu, ya, apakah itu bisa digunakan untuk pabrik kimia atau proses, ya, proses kimia? Ada yang bisa bantu nggak? Bisa nggak kita? Kira-kira, misalkan air yang jernih, ya, itu air mineral, ya, air aqua atau air apa mereknya, ya, bisa nggak digunakan untuk air proses di pabrik kimia? Langsung digunakan. Ya? Menurut saya bisa. Ya, bisa ya. Tapi tidak ekonomis kalau air mineral. Oke ya. Jadi nanti. Kalau menurut Oke, silakan. Kalau menurut saya itu tidak bisa digunakan karena masih mengandung mineralnya. Oke ya. Kalau di perusahaan setahu saya itu pakai air demin, Pak. Air demin, oke benar ya. Di sini sudah ada yang mau kerja praktek atau gimana? Belum ya? Belum semua ya? Pak. Belum semua, oke ya. Oke ya. Mungkin semester ini ya, ada praktek ya. Semester ini atau semester 7 ya. Jadi benar kata tadi ya. Jadi air yang jernih, air yang bening katanya, atau air yang memiliki kekeruhan ya, turbidity ya, kekeruhan yang katakanlah ada standarnya nanti kita akan pelajari ya. Itu belum tentu baik untuk proses ya. Benar kata teman tadi, air yang seperti air aqua itu ya, air aqua, air mineral itu kalau dipakai langsung di pabrik ya, itu akan menimbulkan masalah ya. Tapi kalau untuk kebutuhan cuci tangan, mencuci, ambil air wudhu ya misalnya, untuk mandi ya, itu bisa nggak apa-apa. Tapi terhadap peralatan, terhadap proses, nah itu akan membahayakan terhadap peralatan itu. Nah, kenapa? Nah, kenapanya itu nanti kita akan pelajari ya. Kenapa dia bisa ini ya? Kata teman tadi benar ya. Ada kandungan logam yang terlarut ya. Nah, logam-logam terlarut ini tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tugas dari sistem atau unit utilitas nantinya. Ya. Nanti ada the main plan, ada subtender plan ya. Nanti kita bahas satu-satu sebelumnya ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi air itu merupakan salah satu yang paling utama ya, air itu ya dalam pabrik kimia ya. Kenapa? Awalnya dari air ya. Air itu bisa menjadi saya tadi ya sebagai air proses, sebagai steam bisa ya, dan sebagai air domestik ya. Itu salah satu proses dari air itu ya. Jadi sumber-sumber air bisa juga misalkan dari air sungai. Apakah air sungai bisa langsung digunakan ya? Nah, tentunya tidak ya. Air sungai ya. Apalagi kami di sini ya air sungai Musi ya. Jadi di pabrik Pusri itu dia menggunakan sumber airnya atau waternya. Water itu berasal dari sungai Musi ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan juga ya proses utilitas di Pusri ya. Sekalian biar kalian tahu ya. Kalian tahu
bahwa salah satu industri terbesar di Palembang ya, khususnya di kota Palembang ini itu adalah karena ada pabrik industri itu ya yang menghasilkan amonia dan urea ya. Jadi itu tadi ya. Jadi apa namanya air ya. Kemudian ada juga listrik ya. Nah listrik ini itu merupakan salah satu itu tadi ya penunjang juga ya, penunjang untuk apa namanya supaya pabrik kimia ini berjalan. Ya. Jadi kalau di pabrik itu ya, kebetulan saya itu pernah apa namanya magang ya. Jadi waktu selesai S1 saya magang di Pusri itu 1 tahun ya. Jadi sistem kelistrikan itu kalau di Pusri itu dia apa namanya bahan bakarnya berasal dari gas alam ya, gas alam. Kemudian dengan menggunakan air ya, air untuk pembangkit tenaga listriknya. Ya. Jadi sistem kelistrikannya itu, jadi ketika ada trouble atau masalah ya, misalkan listriknya tidak support atau tidak disuplai ya, dia nggak bisa apa namanya tiba-tiba jatuh ya, jatuh apa namanya dayanya tiba-tiba mati, shutdown tiba-tiba ya, itu membahayakan pabrik ya. Jadi ada sistem apa namanya seperti kalau kita komputer itu UPS ya, uninterrupted power supply ya. Jadi ketika ada apa namanya shutdown atau terjadi apa namanya kehilangan loss ya, loss listriknya ya, itu akan terjadi pertukaran misalnya switch dalam sekian detik sehingga pabrik tidak terjadi ini apa namanya loss atau loss supply listriknya ya, sehingga pabrik bisa berjalan dengan normal ya. Karena apa? Sekali terjadi loss listrik ya, maka semua peralatan itu akan membahayakan ya. Karena apa? Karena kalau di pabrik seperti di Pusri yang saya jelaskan tadi, itu di Pusri itu tekanannya saja itu sampai 105 kg ya, per sentimeter kuadrat ya. Jadi sangat tinggi ya. Begitu tiba-tiba tekanan turun ya, atau apa namanya sistem pemompaan vakum, kemudian apa namanya pompanya mati, kompresor mati tiba-tiba, maka ya akan ya menstabilkan ya kondisi operasi. Akibatnya apa? Akibatnya akan apa tadi? Keselamatan baik man-nya atau juga peralatannya. Ya. Jadi maksud saya salah satu tidak tersuplai, maka proses produksinya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, demikian juga nanti ada proses apa namanya pendinginan ya. Pendinginan itu bisa menggunakan air ya, bisa juga menggunakan udara ya, atau juga dan lain-lain nanti ya. Atau juga menggunakan nitrogen nanti, CO2 itu bisa digunakan sebagai pendingin. Atau juga amonia ya. Amonia itu bisa jadi pendingin, namanya chiller ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya bagaimana prinsip dari proses pendinginan di apa namanya di pabrik ya. Ini tampil nggak ini saya ya, market ini ya? Tampil ya? Tampil ya, oke ya. Oke, jadi cooling tower nanti ya. Jadi selain air ya, supply steam ya, kelistrikan, mungkin kemudian sistem pendinginan di pabrik ya. Kenapa perlu proses pendinginan? Ya, karena itu tadi ya. Kita apa namanya ada kondisi-kondisi yang harus kita capai. Misalkan kan, temperatur ya. Temperatur harus sama ya. Atau isotermal ya. Nah, itu kalau nggak dilakukan proses pendinginan ya, itu tidak akan tercapai kondisi ideal itu ya. Kondisi yang isotermal tadi. Misalnya di reaktor biasanya. Di reaktor itu kita mau apa namanya mencapai temperatur yang kita inginkan, misalkan 250 derajat Celcius ya. Bagaimana cara mengisotermalkan ya? Kita cuma secara teori ya, oh kondisinya isotermal ya. Tetapi bagaimana cara kita mengkondisikan supaya dia bisa isotermal? Nah, salah satunya ini ya, dilakukan ya pendinginan ya, menggunakan jaket ya, sehingga ya dengan sirkulasi yang kontinu ya, rata-rata proses di pabrik itu kontinu sehingga temperatur itu tercapai ya, di kondisi isotermal atau isobarik ya, itu tercapai ya. Nah, kalau salah satu sistem ini tempat short ya atau
terputus, nah, sudah bisa dibayangkan ya. Jadi mungkin saya bisa share sedikit ya. Jadi ketika saya magang 1 tahun itu ya, ada trouble ya, itu namanya di furnace ya. Furnace, ada yang tahu furnace? Ada yang tahu furnace? Jadi biar saya cerita-cerita ini bisa nyambung. Furnace tahu furnace? Furnis. Iya, furnace. Apa? Mitra, coba. Mita. Apa? Citra bisa bantu? Apa furnace? Yang saya tahu furnace itu dia semacam oven tapi bisa memanaskan di suhu yang lebih tinggi lagi, Pak. Oke ya. Jadi benar ya. Jadi furnace itu merupakan apa namanya, tempat ruang bakar ya, ruang bakar yang besar ya. Yang besar kalau di pabrik itu ya, dia menggunakan gas alam ya pembakarannya ya. Jadi di situ ketika apa namanya, furnace itu bekerja ya. Jadi bekerjanya secara vakum ya. Jadi ada namanya induced draft fan ya. Jadi induced draft fan ini ia membuat kondisi tanur itu vakum ya. Sehingga apinya tidak keluar ya. Nah, ketika saat itu ya, ini kondisinya real ya, karena saya mengalaminya. Ketika terjadi apa namanya, trouble di apa namanya, di ID fan tadi ya, kondisi vakumnya jatuh ya. Akibatnya apa? Akibatnya api keluar ya, api keluar, dan kemudian dinding furnace itu seperti apa ya bilang saya, seperti kembang kempis ya, seperti ubun-ubun bayi itu ya, kembang kempis seperti itu ya. Ketika tekanan jatuh ya, atau kehilangan vakumnya ya. Nah itu bayangkan bagaimana kondisi darurat di pabrik itu ya. Ketika kehilangan tekanan. Nah makanya kalau di pabrik kita misalkan sudah kerja praktek nanti ya, itu peralatan-peralatan yang penunjang itu misalnya pompa ya, kompresor ya, pendingin itu biasanya ada 2 ya. Jadi ketika ada trouble biasanya ya, itu di switch langsung ya, supaya tidak terjadi itu tadi ya, terjadi apa namanya, miss tadi ya, ada trouble tadi ya. Jadi bayangkan, jadi kalau kita bayangkan kondisi trouble di pabrik itu ya seperti ya itu tadi ya, seperti kita ada kebakaran itu ya, panik semua ya kalau nggak biasa ya. Jadi kalau pabrik itu, kalau dia normal, seperti ini ya, seperti mesin yang ini saja, mesin bergerak ya, seperti nggak ada kerjaan ya, aman ya. Tetapi bila salah satu saya bilang tadi, kelistrikan, pendinginan, kemudian prosesnya tidak memenuhi, maka tadi ya seperti mau perang ya. Jadi saya sudah mengalami sendiri ya. Saya sudah mengalami 2 kali ya. Yang pertama tadi di furnace itu, yang kedua saya pernah mengalami di menara destilasi ya. Menara destilasi itu terbakar ya. Akibat apa? Heating ya, overheating terhadap proses pemisahannya. Jadi ketika terjadi proses pemanasan ya, temperatur di bottom menara destilasi itu overheat. Karena apa? Karena sistem instrumennya tidak berjalan. Ya, yang di apa namanya, yang di destilasi itu etanol ya. Jadi ketika dicek temperaturnya tinggi. Jadi terlalu overhead, maka ada titik apinya. Ya. Titik api menyebabkan terbakar ya. Seperti itu ya, segitiga api ya. Sudah belajar K3? Sudah ya? K3 itu kalau ada segitiga api dia akan terjadi apa, bunga api atau terjadinya api ya. Jadi bahan yang mudah terbakar ya, kemudian panas, apa namanya, satu lagi ya, fuel ya. Oke ya. Jadi kemudian udara ya. Nah udara ini biasanya itu digunakan ya untuk apa namanya, sebagai alat instrumen ya, atau juga pengusir bisa juga ya. Nah kemudian nitrogen. Nitrogen ini adalah suatu ya senyawa yang ini, atau unsur senyawa yang digunakan ya untuk mengusir ya. Dia ini, nitrogen ini merupakan gas inert ya. Jadi gas inert di sini ya, dia tidak mengganggu ya, malah membantu dia dengan semua gas dia apa namanya, gimana ya? Ya tidak mengganggu ya. Jadi yang gas flammable nggak ganggu dia, tapi dia bisa membawa atau juga mengiringi. Jadi kalau di pipa ya, di pipa ada gas yang flammable, misalkan gas metan ya.
Nah, itu misalkan pada saat apa namanya, biasanya nitrogen ini digunakan pada saat pembersihan ya. Jadi pada saat dilakukan apa namanya pembersihan di pabrik ya, di pipa-pipa itu kan masih ada residu ya atau sisa dari gas itu ya. Nah, untuk membongkarnya ya atau membuka misalkan di reaktor atau di apa namanya di reformer ya, itu memerlukan ya gas ini ya. Supaya apa? Supaya ketika misalkan ada apa namanya gesekan api itu tidak terjadi flammable ya atau meledak nantinya ya akibat adanya kontak tadi segitiga api tadi ya. Jadi diusir dulu ya, diusir gasnya biasanya pada saat shutdown pabrik ya. Jadi pada saat shutdown pabrik itu diusir semua gas-gas yang flammable ya. Flammable. Jadi kalau memang ada pelakukan perbaikan untuk pengelasan atau apa, itu biasanya diinjeksikan nitrogen seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Sekelumit atau nanti akan yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti ada juga sebagian yang belum saya ini sampaikan di sini ya, nanti kita akan tambahkan ya. Jadi itu tadi ya. Jadi yang saya bilang tadi selain apa namanya untuk mensupport proses utama ya, peran penting dari sistem utilitas itu ya menjaga mesin-mesin produksi tetap beroperasi dengan normal ya. Ini yang tadi ya, kompresor ya. Kompresor itu kan kompresor gunanya untuk apa? Ada yang tahu kompresor kalau di pabrik? Bisa bantu? Yang laki-laki dari tadi cewek ini. Coba yang laki-laki. Yang laki-laki coba. Muhammad Faris coba. Fungsi kompresor di pabrik apa biasanya? Muhammad Faris, silakan. Muhammad Faris. Bisa bantu ya, silakan. Tadi dari tadi cewek semua yang ini yang apa namanya yang bicara. Coba sekali-sekali cowok nih. Galang, coba Galang Raga Sanjaya. Silakan Galang. Tes suara saya terdengar kok Pak. Gimana? Kalau menurut saya sendiri kompresor itu fungsinya kayak buat mentransfer energi udara gitu Pak. Jadi kayak dia itu memberikan udara tekanan tinggi dalam suatu pabrik kayak gitu, dalam sistem pabrik. Oke. Sistem alat pabriknya kayak gitu. Oke ya. Jadi memang benar ya. Jadi kompresor itu perannya untuk mentransportasi fluida gas ya. Jadi khusus untuk gas ya kompresornya. Jadi menaikkan tekanan gitu ya. Jadi sistem kompresi itu kenapa saya bilang tadi dia akan menjaga mesin-mesin produksi kalau tidak ada support dari apa namanya sistem utilitas ya. Karena pada saat kompresi itu semakin tinggi tekanan, maka temperatur semakin akan naik ya. Seperti itu ya apa namanya hukum itu ya. Jadi semakin tinggi temperatur, maka akan semakin tinggi tekanan atau tekanan naik, temperatur naik ya. Nah, untuk menstabilkan mesin-mesin kompresor itu, maka biasanya dilakukan pendinginan ya. Nah, pendinginan itu berasal dari mana? Itulah dari utilitas tadi ya, sistem pendinginan ya. Pompa ya. Pompa juga seperti itu ya. Pompa juga kalau tidak dilakukan proses pendinginan, ya dia akan overheat. Apanya apa? Pompa itu akan apa? Akan shutdown ya. Yang shutdown tiba-tiba itu yang membahayakan ya. Kalau shutdown normal, misalkan lagi turnaround atau pabriknya sedang perbaikan atau maintenance ya. Jadi itu akan membahayakan ya. Jadi nanti kan sistem utilitas ini akan kalian pergunakan pada tugas rancangan pabrik ya. Masing-masing nanti pada saat akhir semester ditugaskan itu ya, buat rancangan pabrik kan? Benar ya? Iya, Pak. Masih ada ya? Itu skripsi atau Iya, tugas? Pak, Tugas ya? Tugas Pak. Nah, tugas ya, tugas akhir ya. Nah, jadi tugas akhir itu nanti ada satu bab yang membahas tentang sistem utilitas ya. Nah, bab itulah nanti akan yang kalian salah satunya ini ya, yang akan kalian bahas di situ ya. Nah, kemudian menjaga kondisi operasi pabrik tetap stabil. Nah, saya bilang tadi ya, kalau tiba-tiba tekanannya yang saya bilang tadi ya, di industri tadi ya, vakumnya tiba-tiba naik ya, maka apa tadi? Terjadi apinya akan keluar dari ininya ya, dari celah-celah furnace ya, atau juga terjadi terhadap equipment-nya ya. Equipment-nya itu seperti ini ya, seperti platnya, bayangkan platnya itu tebalnya kurang lebih ini ya 4
satu atau 1,5 senti ya, tebal ya. Itu akibat itu dia seperti ini ya, seperti kembang kempis itu ya, karena kehilangan tekanan itu ya. Nah itu ya, bayangkan ya. Jadi dia sangat menjaga kondisi operasi pabrik ya, supaya tetap stabil ya. Jadi kalau kondisi kehilangan tekanan, kehilangan temperatur ya, dia akan tadi ya, mengganggu jalannya proses yang utama. Safety yang jelas ya. Saya bilang tadi safety ya. Misalkan masih ada gas yang flammable ya, adanya masih ada gas metan misalkan ya. Gas metan itu sangat flammable ya. Jadi misalkan di apa namanya di pusri itu di apa namanya di amonia ya. Jadi di pusri itu ada dua ini ya, dua plant ya. Jadi bahan baku urea itu kan ini ya. Apa bahan baku urea? Ada yang tahu? Belajar PIK? Bahan baku pabrik urea apa? Amonia, Pak. Amonia dan Amonia, Pak. Amonia dan apa? Nitrogen. Ada tambah satu? Nitrogen bukan. Amonia dan satu lagi? CO2 ya. Oke ya. Jadi bahan baku urea itu amonia dan CO2. Jadi amonianya dari pabrik ada pabrik amonianya dulu. Jadi untuk mendirikan pabrik urea ya, jadi harus mendirikan dulu pabrik amonia. Makanya kalau kita buat apa namanya tugas rancang pabrik urea itu bercerita dulu tentang pabrik amonia ya. Panjang ceritanya ya, seperti itu ya. Seharusnya seperti itu kan. Atau juga langsung shortcut ya. Jadi terintegrasi ya. Jangan pabrik amonianya dengan pabrik ureanya berdekatan. Jadi ceritanya langsung pabrik urea ya. Seperti itu ya. Jadi bahan baku awalnya amonia itu dari gas metan ya. Nah, itu tadi ya. Seperti di Kalimantan ya. Kalimantan itu mungkin pernah istilah ada tahu apa namanya? Coal bed methane. Ada yang tahu ya? Kalimantan itu kan merupakan provinsi apa namanya? Penghasil batu bara terbesar ya. Ada istilah coal bed methane? Ada yang tahu? Coal bed methane. Coal itu batu bara, coal bed methane. Ada yang tahu? Mungkin dari Institut Teknologi Kalimantan sudah belajar teknologi batu bara. Ada pelajaran teknologi batu baranya? Ini Kak, Pak, konversi batu bara itu Kak. Coal bed methane. Coal bed methane. Gimana ini? Siapa tadi? Tenia, siapa tadi? Coba silakan. Bisa bantu ya. Kalau yang ini coal bed methane. Tapi memang banyak ya batu bara di sana ya. Batu bara di Institut Teknologi Kalimantan ini di Kalimantan mana ya? Timur, Bapak. Oh, timur ya. Kalimantan Timur. Oh, timur Kuta ya? Benar ya? Ya, Bapak. Oh, Kuta. Ada Pertaminanya ya. Oke. Jadi coal bed methane itu metan yang terperangkap di batu bara. Pernah dengar apa namanya pertambangan batu bara meledak? Pernah dengar ya? Oh, tambang batu bara itu meledak di luar negeri ya. Karena itu tadi ya, karena ada metan yang terperangkap, gas metan terperangkap di dalam batu bara itu ya. Jadi kandungan gas itu ya, kandungan gas itu terperangkap di apa namanya di batu bara. Nah, mungkin pekerjanya sambil merokok atau menghidupkan api ya. Akibatnya apa? Terjadi ledakan ya. Ya, kalau gas itu terkonsentrasi dalam satu ruangan atau dalam satu tempat, maka itu tadi ya, akan terjadi ledakan ya. Ya seperti itu ya. Nah, itu makanya kalau di apa namanya di tambang batu bara biasanya dicek dulu ya, dicek dulu apakah ada kandungan coal bed methane ya. Oke ya, itu intermezzo saja ya. Jadi itulah ya, jadi tiga peran penting dari utilitas itu ya. Pertama itu menjaga mesin-mesin produksi tetap beroperasi dengan normal. Kemudian menjaga kondisi operasi pabrik tetap stabil ya. Jadi kekontinuan jadi ya. Jadi pabrik itu kalau nggak kontinu rugi dia ya. Makanya tadi ada aspek ekonominya pada saat kita menghitung apa namanya menghitung tugas rancang pabrik nanti ya. Kemudian menjaga aspek safety ya. Nah, kemudian satu lagi di sistem utilitas ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ini misalkan kalau di pusri itu ya. Di pusri itu dia pengolahan limbah itu dimasukkannya di dalam unit apa namanya unit sistem utilitas ya.
saya juga lihat juga laporan-laporan sekarang ya, laporan-laporan tugas rancangan pabrik itu memasukkan unit pengolahan limbah itu di dalam sistem utilitas ya. Karena memang apa namanya salah satu unit penunjang sekarang ini kan apa namanya masalah lingkungan ini sangat dikritisi ya. Jadi sistem pengelolaan lingkungan itu sangat apa namanya merupakan salah satu acuan juga ya, acuan bahwa pabrik itu layak untuk didirikan kan. Karena kalau dia apa namanya pabrik itu bermasalah nantinya ya, bermasalah misalkan hasil buangannya atau residu atau waste-nya yang dibuang ke badan sungai atau ke badan daratan atau kemana ya, atau gasnya yang dihasilkan ya, itu seperti di apa namanya di pusri ya pusri itu ya, itu seperti gas ya, gas itu gas amonia, tahu sendiri gas amonia ya, bagaimana baunya ya. Jadi di apa namanya di pusri itu ada sistem green barriers ya, jadi menggunakan batang bambu itu ternyata merupakan salah satu ini ya, salah satu tanaman yang bisa mengurangi atau menyerap itu tadi gas tadi ya. Nah, jadi di sekitar kan ada pemukiman kalau di pusri itu, karena sebenarnya itu tadi ya, sebenarnya kalau dilihat kelayakannya atau apa, pusri itu berdekatan benar ya. Kalau saya lihat berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Kalau nanti kalian apa namanya belajar atau mengerjakan tugas rancangan pabrik, itu salah satu ini ya, salah satu aspek yang ditinjau ya. Karena kalau berdekatan dengan masyarakat itu akan apa namanya berpengaruh ya terhadap proses produksi atau lingkungan ya. Nah itu tadi ya. Karena apa? Karena dulu memang tidak ada orang di sekitar pusri itu ya, pada saat pendirian pabrik ya. Nah begitu pabrik berdiri baru itu tadi, baru masyarakat berkumpul di sekitar itu ya. Nah, pada saat terjadi apa namanya konsentrasi massa itu, nah itu peran pemerintah sebenarnya, peran pemerintah bagaimana apa namanya memberitahu masyarakat ya. Sebenarnya kalau ada aktivitas proses produksi pabrik kimia itu ada ininya kan amdalnya ya, berapa meter atau berapa sekian kilo ya, tidak boleh ada pemukiman ya, kecuali pemukiman karyawan pabrik ya, kalau nggak ada pemukiman pabrik susah ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini ada saya juga, saya apa namanya? Nah, ini ya, saya tampilkan bagaimana sistem utilitas di apa namanya? Industri minyak dan gas ya. Mungkin kita lihat dulu selain pandangnya ya. Bisa di apa namanya? Nah, ini ya. Jadi sistem utilitas di suatu proses industri atau di pabrik kimia itu memang masing-masing nanti berbeda ya, tetapi ada proses-proses utama yang mesti ada. Ya. Jadi sistem mesti di minyak ini ya, minyak dan gas ini ya, sistem utilitasnya itu terdiri dari ada cooling water system ya, kemudian sistem bahan bakar ya, kemudian sistem pemanasan, kemudian air udara ini udara pabrik ya, kemudian udara instrumen. Jadi udara itu bisa digunakan sebagai udara pabrik, ada sebagai udara instrumen. Jadi penggerak instrumentasi di pabrik ya. Kemudian ada steam system, kemudian ada sistem ya diesel system dan inert gasnya ya. Nah, cooling water system. Jadi apa namanya? Cooling water system ini sangat dibutuhkan ya di proses apa namanya? Proses gas dan minyak ini ya. Itu untuk menjaga proses supaya ini tadi ya, supaya temperaturnya ke temperatur ambien misalkan ya dan sebagainya. Gas ya, sistem gas ya. Di sini sebagai apa namanya? Sebagai bahan bakar ya, bahan bakar untuk proses selanjutnya ya. Kemudian sistem pemanasnya ya. Sistem pemanas ini bisa dari apa namanya? Dari steam bisa ya, bisa dari air pendinginnya atau sistem dari bahan bakarnya bisa juga masuk dalam heating system. Ya. Nah, itu.
udara pabrik ya. Jadi udara pabrik ya. Jadi bisa digunakan sebagai flushing ya. Jadi untuk mengusir ya, mengusir apa namanya kotoran dari ataupun sebagai pembersih ya, pembersih atau pengering ya di peralatan pada pipa ya, secara intermittent ataupun secara kontinu ya. Dan instrumen air ya, jadi sebagai udara instrumen ya. Jadi dia penggerak valve-valve yang ada di pabrik itu nantinya ya. Ya, kemudian ya, steam system ya. Jadi steam system itu steam system ini itu dia ada berasal dari ini nanti ya, dari filter water ya, dari demin atau softener nanti baru ke apa namanya boiler system ya. Boiler system baru dia akan masuk ke steam system nantinya ya. Jadi biasanya untuk sebagai pemanas ya. Pemanas untuk ini apa namanya memanaskan proses ya. Nah, diesel system ini proses pembakaran ya. Jadi mesin-mesin pabrik itu ada menggunakan solar ya, solar untuk apa namanya biasanya apa namanya genset yang digunakan untuk ini ya, membantu sebagai apa namanya sebagai generator ya, gitu. Kemudian inert gas ya, inert gas itu nitrogen ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi digunakan sebagai gas purging ya. Purging jadi mengusir gas-gas yang mungkin membahayakan dalam proses ya. Proses di pabrik itu sendiri ya. Nah, itulah ya. Jadi itu salah satu contoh sistem utilitas di pabrik minyak dan gas ya. Jadi masing-masing pabrik itu mungkin agak beda ya. Tapi yang supply seperti listrik ya, air itu yang utama ya, itu apa namanya wajib ada ya. Jadi ini tergantung apa namanya kebutuhan dari pabrik itu, bagaimana apa namanya jenis-jenis utilitas tadi digunakan atau dimanfaatkan di pabrik itu sendiri ya. Oke ya, jadi apalagi yang saya bisa untuk pendahuluan ya. Jadi pendahuluan nanti selanjutnya ini bisa dilihat ya apa namanya pokok pembelajaran kita di modul yang saya ini ya. Ini tampil nggak ini ya di kalian ya? Bisa sinkron ya? Yang saya share ini ya? Tampil Pak. Bisa tampil ya per modul ya. Jadi bisa dipelajari di situ ya apa-apa yang menjadi ini kita tadi ya, menjadi pokok materi kita ya. Jadi sistem pembelajaran kita ini selain Zoom ya, nantinya Zoom ya, bisa saja mungkin nanti sekadar kalian mereview, melihat modul saya saja ya, kita lihat ininya ya, apa namanya kondisi saya ya. Jadi apa namanya pada prinsipnya kita akan melakukan Zoom ya, Zoom yang utama ya. Tapi kalau saya mungkin ada berhalangan, nanti saya akan buatkan semacam video pembelajaran atau juga modul-modul yang bisa kalian pelajari secara mandiri ya. Kemudian apalagi yang belum kita diskusikan ya, mengenai penilaian ya. Penilaian itu yang biasa kami lakukan, mungkin kita sama-sama adopsi juga ya. Itu minimal 12 kali pertemuan ya, maksimal 16 kali pertemuan ya. Dengan sistem penilaian itu kehadiran ya, kemudian tugas ya, kemudian meet ya, kemudian ujian akhir semester ya. Jadi nanti poin itu merupakan jadi poin penilaian nanti ya, penilaian yang akan kita lakukan selama pembelajaran ini ya. Jadi untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini ya dalam negeri ya. Jadi saya boleh tahu nggak ya? Kita kira untuk jadwal ini kira-kira kalian tabrakan nggak dengan jadwal di ini kalian? Dari saya enggak sih Pak. Nggak ada ya? Yang lain tabrakan nggak ya? Kalau dari saya enggak Pak. Dari saya enggak Pak. Yang 10. Enggak ya?
Maksud saya kalau ada tabrakan, ini saya mau laporkan ke PIC saya ya. Apakah nanti gimana ya solusinya ya? Kalau nggak ada tabrakan ya bagus ya. Mau izin, Pak. Iya gimana? Izin masuk. Kita Saya ada Dari nabrak, saya Pak. ada tabrakan ya. Gimana itunya? tabrakan jam 10.15, Pak. 10.15 ya. Oh artinya iya ya. Iya. Iya, saya juga. Ini siapa yang tabrakan tadi? Vika, Pak. Ika sama? Anissa juga. Anissa Sama. juga, Pak. Oh Vika dari UNES ya? Iya, Pak. Sofa Anissa ya. Jam berapa ininya? Kalau dari saya 10.15, Pak. 15 ya. Artinya gini ya. Kalau kita mundurkan lagi jam 8.30 mulainya, kira-kira bisa kali ya, nggak masalah kali ya. Atau nanti saya diskusi sama PIC saya. Kalau yang lain gimana? Kalau kita mundurkan jadi jam 8.30 mulainya, bermasalah nggak? Jadwalnya Saya itu? ada kelas, Pak. Ada kelas juga ya, nah itu ya. Bingung juga ya. 10.15. Jadi gimana itu ngaturnya si Anissa sama ini? Adelia. Apa Vika sama ini Anissa? Apa buka dua jendela laptopnya? Mungkin kalau saya memang dari teman-teman tidak bisa, tidak apa-apa. Mungkin ini nanti di-record dan juga saya bisa belajar di plenary gitu, Pak. Oke. Itu juga ya, PMMDN juga ya? Iya, Pak. Tapi beda, bukan di kampus Merdeka, tapi pertukaran antar univ, Pak. Universitas. Oh, antara ini ya, universitas ya. Iya. 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 Oke. Oke ya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan dari apa yang sudah saya sampaikan? Boleh ya, kita diskusikan. Mungkin untuk pendahuluan ini ya, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin akan ada tambahan atau gimana nanti kita diskusikan sambil jalan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan tentang apa yang kita lakukan ya untuk selanjutnya ya. Boleh silakan. Bertanya, Pak. Silakan Nurwadina. Kita keluar kelas kalau masuk full itu jam berapa ya, Pak? Keluar kelas maksudnya? Selesai kelas. Oh, selesai kelas ya. Jadi sebenarnya kalau jadwalnya kan dari jam 9.20 ya, 9.40 sampai 11.20 ya. Itu secara ininya jadwalnya ya. Tapi itu bisa saja kita bisa selanya misalkan nggak sampai 11.20 nggak apa-apa ya. Karena pembelajaran ini kan nggak mesti tatap muka saja ya. Bisa melalui tadi WA grup kita ya. Itu kan mungkin pembelajaran juga ya, informasi. Atau juga bisa kalian belajar secara mandiri. Membaca itu kan merupakan pembelajaran ya. Tapi rekodnya memang seperti itu ya. 9 atau sampai jam 9.40 sampai 11.20 ya. Jadi artinya kalau saya menghentikan pembelajaran misalkan jam 10 seperti ini ya, 10.40 ya. Itu sah-sah saja. Artinya apa? Selain Zoom ini kan pembelajaran bentuk bisa kalian belajar mandiri di modul. Benar nggak seperti itu? Nah, seperti itu ya. Nanti nggak mesti 11.20 kaku seperti itu enggak ya. Artinya pembelajaran itu bisa bentuk Zoom ya. Bisa kalian belajar dari modul yang saya sampaikan atau video-video yang saya sampaikan itu sudah terekod di ini ya. Merupakan bentuk pembelajarannya. Oke, seperti itu ya. Mbak Dina? Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Satu lagi, Pak, mengenai utilitas. Ya, boleh. Jadi kan kampus saya ini bekas bekas perumahan pabrik mobil oil. Iya. Mobil oil ya. Itu ya, apa? Memproduksi apa dia? Minyak ya. Mobil oil itu minyak ya. Eksplorasi ya. Eksplorasi ya, dia. Ya, oke. Gimana? Jadi kalau kita tengok itu ada kayak saluran air gede kali itu, Pak. Untuk apa ya? Di bawah tanah. Di bawah tanah ada saluran air. Iya, pipa besar. Kalau kita masuk situ biasanya ada airnya. Air apa itu? Air apa namanya? Air maksud saya air ada campurannya atau air saja atau air seperti air sumur? Kalau sekarang air saja. Air saja ya. Ya. Sulit sih tapi kalau saya mau menerka apa itu ya. Tapi kalau seperti eksplorasi itu biasanya itu sistem dari ininya ya. Mungkin untuk
transportasi minyaknya kali mungkin ya, bekas minyak ya, ada minyak yang sudah mati ya, mungkin tidak digunakan lagi. Akibatnya apa? Air yang menggenang di situ ya. Kalau bercerita seperti itu saya sulit untuk mendeskripsikannya nanti ya. Nanti saya tebak-tebak salah nanti ya. Tapi seperti itulah kalau memang dia dari perusahaan minyak ya, mungkin bekas lubang apa namanya pipa itu digunakan untuk transportasi minyaknya ya. Yang sudah tidak berproduksi lagi ditinggalkan ya, sehingga sekarang airnya yang ini ya yang tergenang ya. Kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan ya. Biasanya kalau di pabrik itu proses pembuangannya lewat bawah tanah atau gimana, Pak? Nah, itu ya. Jadi kalau di pabrik ya, kalau ada istilahnya sewer ya. Sewer itu parit ya. Jadi parit itu ya, ini yang saya gambarkan, yang saya lihat ya. Apa yang sudah pernah saya lihat dan saya lakukan ya. Jadi di Pusri ya, karena saya di Pusri sama di PDAM ya. PDAM Biskayu ya. Itu merupakan sistem utilitas juga ya. Jadi kalau untuk apa namanya sistem katakan tadi ada yang di bawah tanah atau itu tergantung ya. Seperti steam ya. Steam itu dibuang melalui sewer ya, parit-parit ya. Parit-parit dialirkan ke dalam satu tujuan di kolam nanti ya. Nah, di kolam itu nanti akan dipompakan lagi. Dipompa lagi, difilterisasi, itu dimanfaatkan kembali ya. Ada juga misalkan gas ya. Nah, gas-gas itu ada yang ditanam di bawah tanah, misal gas ya. Misalkan seperti di Pusri itu, dia menggunakan gas alam ya. Jadi dia disimpan di bawah tanah. Tidak lihat ya. Ada juga yang di atas. Nah, jadi tergantung posisi ataupun letak ininya ya. Letak peralatan nanti yang dilakukan transportasinya, apakah perlu dilakukan di bawah tanah atau tidak ya. Seperti saya bilang tadi ya. Steam ya. Steam itu ada namanya steam trap. Jadi steam itu nanti ada namanya kondensat ya. Nah, kondensat itu kalau dibuang itu rugi ya. Jadi rugi, maksudnya rugi di sini. Kalau kita membuang panas, artinya membuang apa? Membuang uang juga ya. Sementara kondensat itu merupakan hasil pengolahan ya. Pengolahan dari air yang berasal dari demin. Makanya setiap apa saja yang dikeluarkan itu biasanya dioptimalisasikan ya. Mungkin ada pelajaran optimalisasi ya. Dioptimalisasikan ya. Bagaimana apa namanya buangan ataupun limbah itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi steam atau kondensat yang keluar biasanya itu dikumpulkan, itu akan dilakukan penyaringan saja kalau di evaporator ya, bisa diumpankan kembali ke boiler nantinya sebagai steam tanpa harus melakukan proses demineralisasi ya. Nanti kita akan belajar demineralisasi. Jadi yang saya bilang tadi ada air proses, ada air apa namanya? Air untuk rumah tangga domestik ya. Itu beda ya. Jadi air demin itu mahal ya. Karena apa? Sudah melalui proses apa namanya? Ion exchange. Nanti ada proses ion exchange ya. Bagaimana air yang apa namanya bersih itu dilakukan pertukaran ion ya. Jadi tanpa melakukan apa namanya pertukaran ion lagi, air yang sudah dikumpulkan ini bisa diumpankan sebagai air umpan boiler nantinya, seperti itu ya. Oke, itu saja ya. Ada yang lain? Kelly bisa? Kelly ada pertanyaan Kelly? Dari saya cukup sih Pak. Cukup ya. Oke, belum ya. ada. Gimana yang lain? Masih ada? Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini cukup ya, mungkin silakan dibaca lagi modulnya ya. Jadi selain apa namanya modul ini, silakan kalian ya menggali nggak terpaku di modul ini saja ya. Silakan gali, nanti kita diskusikan kalau ada apa namanya yang kalian baca yang belum paham, kita diskusikan sama-sama di mata kuliah sistem utilitas ini ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Tetap hari ini jam 9 ya. Mulai untuk minggu depan jam 9.20 kita mulai ya. 9.40 ya sampai dengan selesai ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
silakan beraktivitas kembali ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.